tinggal bareng pacar tuh emang enak cuy. Apalagi kalau belum nikah dan masih berjiwa muda kayak gue, kita semua nih, kebayang nggak tuh tiap malamnya ngapain? Nggak usah tiap malam, tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam. Kebayang nggak tuh? Masak bareng bos, lu pikiran lu kemana-mana. GoFood, ya ilah. Ya, oke. Udah pada kebayang ya penonton, kita bakal bahas apa? Jadi di episode kali ini, di episode Kandalisme, gua bakal bahas soal living together. Atau mungkin kalau buat lo yang agak-agak bingung living together, apa sih kak living together itu gimana sih? Yang intinya kalau bahasa istilah tetangga, bahasa orang-orang tua biasanya, kamu jangan kayak mereka ya, kumpul kebo, ya kayak gitulah, intinya begitu ya, tinggal bareng seatap. Nah, oke. Nah, jadi lu kan pasti udah ada gambaran sedikit nih soal living together, tinggal bareng tuh kayak gimana sih? Lu kan masih ada bayangan nih, ngawang-ngawang. Nah, daripada lu ngawang-ngawang, nanya-nanya ke orang, lu ngebayang-bayangin, mendingan biar lebih valid, gua bakal ajak tamu gue di episode ini yang udah pernah ngerasain manis dan pahitnya dalam menjalani living together. Oke, siap? Siap? Pakai headset ya, pakai headset. Gak enak kedengeran sama adik-adik sama orang tua ya. Pakai headset, oke? Ya. Langsung aja bintang tamu kita panggil untuk Peki dan Bella. Ya, silakan masuk. Aduh. Apa kabar? Baik, Peki. Bella. Sehat semua? Kro, minum dong buat tamu. Iya, Pak. Buat Bella. Enak coy. Siap. Tega bener lu anjing. Tega segini lu gimana sih? Segini. Maaf. Udah, sebelum kita mulai ini tips dulu boleh kali ya. Biar nggak tegang. Kopi kan? Ini kopi. Campur OBH. Oke. Ya, udah pada kenal ya. Nanti kalau misalkan kalian mau lebih banyak tahu soal personal ya, ini ada Instagram dari Bella sama Peki. Itu tugas editor nanti yang di sini, oke? Ya. Ya, jadi di episode ini kan gua bakal bahas soal living together. Pertama nih, gua mau ungkapin dulu soal pendapat gua soal living together. Kalau menurut gua, living together itu gua bayangannya nggak enak. Menurut gua itu nggak enak. Dan gua kalau sebelum nikah ya, gua nggak mau gitu. Karena menurut gua pasangannya seorang pasangan tetap butuh ruang private, ruang masing-masing. Yang dimana itu nggak mungkin didapat di living together. Nah, coba kalau menurut kalian berdua, pendapat soal living together tuh kayak gimana sih? Dari Peki dulu boleh. Abang Peki, mangga. Menurut gua sih ya Apa gimana? ada tuh? enaknya ada nggak enaknya, cuma lebih banyak nggak enaknya sih. Lebih banyak nggak enak. Banyak enaknya. Ini baru pertanyaan pertama udah dibilang udah nggak usah. Oh, tapi kalau menurut lo lebih banyak nggak enaknya? Lebih banyak nggak enaknya. Oke. Lah kalau bisa digambarin lebih banyaknya kira-kira kalau dari 100% kayak 80-20 kah atau 60-40 lah. oh 60-40 Ya, oke lah. 50-50 lah. So ya. Jadi So-so. masih boleh kalau nyoba penasaran nggak apa-apa, nggak terlalu jauh kok bedanya. Oke. Kalau dari Bella punya pendapat soal living together? Kalau dari gue tergantung lo mau pacarannya ke arah mana, ke arah serius dulu atau Oke. ke arah main-main dulu. Kalau ke arah serius, menurut gue living together itu lumayan penting. Tapi kalau ke arah main-main, living together itu nggak perlu. Buat ngapain gitu? Iya, betul. Soalnya kalau misalkan ke arah Oke, serius, oke. kayak lo tuh lebih tahu personality lo, personality pasangan lo itu dari bangun tidur sampai Tidur lo lagi? tidur lagi sampai lo bangun lagi, itu ya pas living together gitu. Ya. Lu bener-bener tahu
karakter dia pasangan lo kayak apa itu justru pas momen living together itu ya. Iya. Oke, itu tadi pendapat dari mereka berdua. Yang mau gua tanyain, oke, udah dapat ya. Ini banyak negatifnya. Ini it depends arahnya mau kemana. Kalau tapi kalian berdua sendiri udah pernah living together tuh pas umur berapa? Mungkin maksudnya pas kuliah, SMA, kerja, pas masa-masa apa tuh? Beres kuliah. Gua sih pas kerja sih. Lu pas kerja tuh. Iya. Itu berapa lama lu living together waktu itu? Hampir 3 tahun. Oh, lama sih, 3 tahun. Iya. Itu lama sih. Gue masuk SMP, lu masih ini ya, kasarnya gitu ya. Lu SMP, lu masih living together ya. Kasarnya gitu ya. Oh, 3 tahun berarti 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Oke, itu tapi pacar berarti ya, pacar. Iya pacar. Kalau gue tahu itu 3 tahun lama. Itu waktu lu umur berapa? Dua paling sekitar 2 tahun 7 bulan lah. Iya tuh pas lu umur berapa tuh? Umur apa ya, sekitar umur 27. Oh, belum sampai- lama ini ya berarti ya. Iya, belum lama ini. Belum lama ini. Oke. Di Jakarta berarti ya. Di Jakarta living together. Ya, Di Jakarta. Oke. Kalau lu? Enggak, gue takut sama yang ini nih. Oh, takut apa ini? Gue ke depan kali, gue ke depan. Enggak. Ah, ini aja ya. Biar lebih ini. Enggak. Nggak apa-apa. Jadi gue tuh officially living together-nya itu pas kerja, tapi gue emang dulu pas kuliah tuh emang udah sering bareng, cuma itu belum officially gue living together, tapi pas gue living together-nya itu pas gue udah kerja di Jakarta. Udah kerja di Jakarta. Oh, emang sebelumnya lu dari pas lu Di Bandung, gue di Bandung. Oh, dari Bandung. Orang Bandung saya. Oh, Bandung Bandung. Taya. Oke. Berarti pas lu mulai pindah ke Jakarta, mulai dunia kerja, itu mulai living together waktu Iya. itu. Sama cewek lu waktu itu. Kalau boleh tahu itu berarti umurnya pas lu umur berapa tuh? Itu 2017. Oh, belum lama juga. Belum 2 lama, tahun. belum lama. Berarti pas di Jakarta ya. Heeh. Kesimpulannya sama ini dua-duanya menjalani Udah legal lah, 21, 22 lah gue. 21, 22. Dalam waktu berapa lama itu waktu itu lu living together? Bener, 3 satu setengah tahun lah gue bareng-bareng, bener-bener bareng-bareng ya. Tapi emang gue udah bareng-barengnya udah 3 tahun. Bang 3 tahun, tapi baru akhirnya mulai living Bener-bener together. officially banget satu itu tuh setengah 1,5 tahun. Oh, mungkin ya gue nggak tahu, mungkin dari 1,5 tahun ketahuan tuh karakternya. Ternyata dia abis sebok suka nggak disiram tayunya. Udah, jangan gitu living together. Itu jawaban dia pertama. Tapi bener loh, dari living together itu yang kayak dipermasalahin itu tuh bukan karena kayak lo chat cewek, lo Oh iya benar. kayak cuma perkara lo gak nutup lemari aja tuh, itu tuh jadi berantem kayak lo tutup lemari dong kalau lo Hal bisa sepele ya? Iya, hal sepele yang kayak gitu tuh lo malah jadi berantem gitu. Wah, Iya sih. katanya yang ada yang nggak penting tuh, ada yang nggak berantem sih, tapi kayak ribut, kayak cuma naruh baju sembarangan. Iya. Habis pulang kantor kaos kaki kemana-mana, kayak gitu tuh. Itu tuh yang malah jadi berantem tuh gara-gara itu, bukan Yang sepele ya? malah yang masalah selingkuh tuh malah jadi enggak gitu. Oh iya, benar. Ini udah 2 pertanyaan dan dari sisi cewek dan cowok beda ya. Oke, beda. Kalau cewek Berarti lu 1,5 tahun, 3 tahun. Lu bisa bilang itu 3 tahun lama sih. Gue nggak kebayang sih gue 3 tahun living together. Dia tahu gue kayak gimana. Kayaknya gue yang kabur deh, bukan ceweknya kabur. Kayaknya gue yang kabur deh. Saking gue nggak kuat. Gue nggak kebayang living together. Tanya dulu dong, emang dia gimana? kayak gue lebih komunikatif gitu ya. Lu mau duduk sini apa duduk situ nih? Itu yang ngajuin. Sebentar, Bos. Oh, berarti kan tadi yang 1,5 tahun, 3 tahun. Nah, tapi kalau dari durasi itu berarti 3 tahun sampai sekarang atau udah stop? Gue udah stop. Lu juga udah stop berarti ya? Gue udah stop, tapi karena gue habitnya jadi living together, jadi gue Sampai sekarang masih pacaran living together lagi gitu. Oh, tapi dengan orang yang berbeda-beda lagi berarti ya? Nggak berbeda-beda juga. Banyak bener itu kayaknya. Iya, banyak bener. Iya, Pro maksudnya bener. kan gue putus terus sama orang lain satu, udah gitu, nggak berbeda-beda Oke. dengan orang yang berbeda. Berarti dari 1,5 tahun itu masih berlanjut sampai sekarang? Enggak, udah. Udah nih, Selesai. tapi nyambung lagi, ada lagi yang lain-lain, together yang lain. Ada yang lain. Iya. Oke. Berarti bisa dibilang ini mereka udah masa lalu ya. Iya. Masa lalu. Living together di masa lalu. Nah, tapi yang gua lumayan penasaran sih sama ini.
Kalau kalian pas waktu itu jalan living together, terutama mungkin dari sisi cewek-cewek deh, lu sampai 3 tahun. Di saat lu ngejalanin living together selama 3 tahun selama itu, dan lu selama 1,5 tahun selama itu, pernah nggak di fase itu kalian mikirin buat ke pernikahan nggak sih? Kenapa kita, udahlah ini mah udah tinggal bareng, mending nanggung sekali ini kita nikah aja deh yuk, kita rencanain tahun depan gitu. Ada nggak sih buat tujuan nikahnya itu? Gua ada. Lu ada? Lu ada, oke. Lu berarti emang udah itu bisa dibilang living together sebagai persiapan lu? Persiapannya. Oke, ini dari sisi Vicky, dari cowok, dia bilang itu emang salah satu persiapan ya, cara nggak langsung ya? Iya. Selain biaya catering dan biaya gedung berarti ya? Oke. Kalau dari lu, Bel? Iya, gue juga ada. Ada apa tuh? Ada Sule? Ada apa? Ada apa? Maksudnya ada yang itu, Bang? Ada rencana tadi? Iya, gue juga ada rencana tadi, cuma kan maksudnya hasilnya tuh banyak juga gitu loh. Yang menjadikan kayak, kayaknya kita nggak cocok deh gitu. Oke. Bentar dulu, dari jawaban kalian sebenarnya ada yang menarik sih. Bukan biasanya, mungkin baiknya orang memutuskan untuk tinggal bersama itu setelah udah menikah baru living together. Tapi kalau dari sisi kalian living together dulu baru menikah karena kalian mencari dulu karakter asli seorang ini seperti apa buat nanti di dunia pernikahan nanti lewat living together itu ya. Iya. Iya. Jadi mending living together aja dulu sebelum nikah. Cara nggak langsung itu bisa dibilang mengurangi nggak pasti, tapi seenggaknya mengurangi resiko perceraian ya kalau ada living together. Mending putus dulu dibanding nanti nikah udah. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Jadi gini, gue tuh pernah dengar cerita dari bos gue di zaman dulu nih. Dia cerita katanya Bel, beda banget istri gue dulu pas zaman pacaran sama pas udah nikah. Nikah ya? Gitu. Iya, pas udah nikah. Dulu mah pas pacaran ya kita kerjanya cuma nonton, makan, terus pulang. Ya dia cuma nunjukin hal yang manis-manis doang. Pas udah nikah, ya udah, ya baru deh ketahuan sifat aslinya banget gitu. Pas kita udah satu rumah baru ketahuan banget sifat aslinya. Aslinya tuh kayak gimana ya? Aslinya kayak gimana? Ya kalau kita nggak mikirin soal agama, kata bos gue nih cowok, kalau kita nggak mikirin soal agama, menurut gue tinggal bareng sebelum pacaran itu tuh penting. Karena kita bener-bener ngelihat karakter dia dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi gitu. Terus menurut gue agree sama itu kalau kita nggak mikirin soal agama dan budaya timur kita gitu ya. Setuju banget gue, setuju banget. Gue sekarang kepikiran gue harus living together. Nggak gitu sih. Sama siapa? Kayak, Sama siapa? Kan gue belum cerita yang baru. Iya. Yaelah, buru-buru banget mau denger cerita gue. Kita denger cerita dari tamu kita dulu dong, weh. Oke, gue lumayan kebuka banget sih ini soal living together. Walaupun kalau di stigma masyarakat kita itu kan living together sebelum nikah stigmanya langsung jelek ya omongannya ya. Iya. Ya istilahnya, parah sih ini anaknya bu ini kupu-kupu tahu sama ininya, pasti langsung semua jelek. Ternyata kalau dipikir deep down kayak gini sebenarnya itu sisinya menurut gue sih positif banget, malah dibanding menghindari banget karena jujur gue ketakutan terbesar gue dalam hidup gue adalah gue takut cerai tuh. Iya. Itu makanya setelah baru ngobrol sama kalian soal living together yang pernah ngalamin manis pahit, ternyata ini sangat recommended banget sih buat gue lakuin sebelum nanti itu. Ya terlepas dari dia mau apa orang tuanya nggak mau kita urusan belakangan, tapi gue tertarik buat coba living together sih gitu. Terlepas dari agama dan budaya timur kita ya. Jelas banget, daripada nanti gue cerai gitu kan ketahuan siapa yang naruh baju sembarangan, siapa yang suka lampu habis nggak dipakai nggak dimatiin. Nah iya itu ya. Siapa tahu lo kalau tidur harus nyalain lampu, dia harus matiin lampu. Iya itu tuh kan ada ya yang ada loh yang kayak gitu. Iya. Lo matiin lampu apa nggak? Matiin. Lo matiin lampu apa nggak? Matiin. Matiin. Berarti nggak ada beratnya sih ya udah. Oke. Tapi oke. Kosong banget. Tapi di saat waktu itu kalian ngejalanin living together, ada komitmen nyata nggak? Komitmen nyata itu mungkin maksudnya kayak larangan dari kalian atau baik dari pasangan ke kalian, kayak kita kan udah tinggal bareng nih, kamu jangan ini ya, kamu jangan ya, kita komit aja nih
gitu, kayak ada larangan-larangan Do and dance kayak gitu. dalam bentuk walaupun komitmen ya, tapi Larangannya dari gua ke bisa dia. dari lu atau bisa dari pasangan lu. Kalau yang dari pasangan lu deh berarti yang menurut lu dalam tanda kutip memberatkan ya larangan, nggak boleh main PS sampai pagi gitu misalkan. Ya lebih main game sih, main game tuh Oh. kalau apa ya, main game tuh kayak ngelupain dia gitu, terus tiba-tiba ngambek kayak gitu. Jadi terus HP disembunyiin, dikunci, dipakein kodenya dia kayak gitu. Itu pernah sih. Disembunyiin maksudnya misalkan disembunyiin, Iya disembunyiin terus. ditaruh dalam guci gitu. Karena gue memang Suka main game? pakai 2 HP. Jadi jadi biasanya HP satu buat game, satu tuh buat komunikasi. Kayak gitu. Kalau Jadi itu HP yang buat game itu biasanya disembunyiin. itu Atau dirubah dia punya jadi password. tapi berarti kalau gua nangkepnya itu suatu larangan komitmennya berupa kamu kalau udah di rumah nggak boleh sering-sering main game ya, kita harus Iya. komunikasi bareng gitu ya, quality Ah. time bareng ya, jangan sibuk sendiri main game gitu. Heeh. Oh, itu salah satu yang menurut lo agak lumayan memberatkan ya? Iya sama, ini sih sama. Sama apa tuh? Kalau pergi ke tempat temen tuh ditanyain mulu, diteleponin mulu gitu. Tapi itu jam 3 pagi kondisinya. Kakak jam 11 saya udah dicariin. Oh, udah tanyain. Ditanyain. Oke. Tapi itu sebelumnya lo izin dulu kan? Aku Udah, pergi udah sama izin. ini. Udah izin. Oh. Udah izin. Pulang till drop deh pokoknya, nggak gitu kan? Itu kedua ya, larangan jangan sering keluar main sama temen kan? Sebenarnya tuh kayak gini sih, kayak pertama-tama gua jadian sama dia, gua yang banyak peraturan. Oh, dari lo nya justru. Gue yang banyak peraturan, tapi pas kita udah berjalan beberapa bulan, gue jadi kayak loose aja gitu. Jadi sebenarnya gue tuh lebih ke gini, kalau lu mau kemana, lu harus jelas gitu aja. Ya. Ngabarin gitu Ya setelah berapa itu dia selalu jelas. Ya udah, abis itu gue loose, dia mau pergi sama temannya cowok juga gue gak apa-apa. Tapi Gitu. kalau dari kalau nggak tahu, kalau gue percaya karakter basic seorang cowok, sikap rebelnya itu adalah dia nggak mau diatur. Mungkin itu kesulitannya, apalagi diaturnya yang lu Hobi yang dan hobi kayak kesenangan, nggak iya. boleh main game dan nggak boleh nggak boleh main sama temen, misalkan itu. Lu nggak, gua nggak lihat dulu ya. Situ kameranya. Kenapa? Itu Bukan misalkan- nggak boleh kali. Bukan nggak boleh, dikurangin porsinya. Ya kan, dikurangin porsinya ya. Ya kadang sih bilangnya ya boleh aja, tapi udah mulai malam diteleponin, di WhatsAppin kayak gitu. Ya gua ngerti tuh, gua ada beberapa yang udah nikah tapi teman gua kayak gitu. Itu tantangan terberat sih kalau buat Ya cowok. mungkin memang itu sih, mungkin dia kayak takut sendirian kita dulu tinggal di kosan gitu, kosan campur gitu. Takut sama Kosannya serem lagi. Oh, terang. iya itu pernah kos di daerah Jalan Gotong Royong di Fatmawati itu emang serem. Gitu. Oke, Jadi emang berikutnya beda. kita akan bahas soal paranormal activity versi keluarga, oke? Jangan lebih begitu. Oke, serem. Next episode paranormal. Oke, tadi larangannya berarti soal ya diatur, nggak boleh gitu ya. Main sama teman dan main game ya, agak Iya. dikurangin. Ya, itu kalau dari Jadi cewek ke cowok. intinya gini sih, kayak ya gue kan mau main sama temen gue, lu kalau mau pergi ya nggak apa-apa, pergi aja Nggak gitu. apa, ya. Kalau perlu gue antarin nih gitu. Oke. Cuma dia kayaknya emang nggak mau, dia lebih senang di kosan gitu nungguin gue. Gitu. Bahkan temennya sering oke. ngajakin tuh dia nggak mau. Nggak gitu. mau. Terus nanti marah-marahnya ke gue gitu. Oh iya, gua ngerti. Ya. Itu Jadi kayaknya dia pengen ada Iya. quality time terus gitu. Iya. Kayak gitu. Kamu cuma untuk aku seorang. Iya. Gua ngerti maksud dia itu. Apalagi kondisi pintu together. Oke, kalau dari Bella yang komitmen tadi, larangannya tuh yang menurut Bella dari pasangan waktu itu yang agak memberatkan dalam tanda kutip apa tuh? Ingat nggak waktu itu? Kalau dari gue tuh kayak ceweknya dia. Jadi tuh kayak, Ketemu nih. jadi tuh kayak sifat ketergantungannya tuh jadi ada, ya nggak sih? Iya. Jadi Oh. kayak apa-apa. Oh, iya. Jadi gini loh, kalau cowok itu kan dari 100 ke 0, kalau cewek itu dari 0 ke 100. Oke. Iya kan? Mm. Jadi cewek itu biasanya kayak lo pergi aja awalnya. Awalnya. Iya kan? Ah. Lo pergi aja. Mm-mm. Nah,
terus nih cowok biasanya ngejar-ngejar terus. Nah, Ya. sampai akhirnya ketergantungan. Pas si cowoknya udah kayak biasa aja, nah ceweknya jadi ketergantungan. Akhirnya dari nih cowok jadi 0, si ceweknya jadi 100, jadi Kebalik ya? ketergantungan. Ya. Nah, jadinya pas udahannya nih cewek jadi kesepian, kayak kalau ditinggal jadi kesepian, terus jadi nggak mood juga main sama temen-temennya. Gue juga kayak gitu, jadi nggak mood main sama temen-temennya. Cuman ada sih di saat kayak gue pengen, jadi dulu gue waktu itu zaman gue juga lagi ngelanjutin kuliah juga. Oke. Kayak gue juga pengen main sama temen-temen gue, sedangkan kayak cowok gue tuh ngerasa kalau gue saking ketergantungannya tuh gue harus dijemput terus gitu kan. Harus selalu dijemput. Gue tuh nggak tahu itu rules dari dia sendiri atau dia ngerasa gue tuh semanja itu, gue juga nggak ngerti. Padahal lu nggak minta sebenarnya. Gue nggak minta. Oke. Terus gue tuh sampai harus kayak bohong, kayak gue harus kerja kelompok atau segala macam supaya demi gue bisa main sama teman-teman gue gitu. Oh, kebalik ya? Oh. Kadang kayak gitu juga, kadang ada tipikal yang kayak gitu juga, kadang. Iya ada sih, betul. Karena cowok gue tuh lebih tua, mungkin pertemanannya juga udah nggak terlalu banyak kan. Ya. Jadi dia sibuk yang ngurusin gue doang aja gitu kadang. Ya udah, jadi gue kadang suka bohong juga. Gue ngerjain tugas padahal gue ngumpul sama teman-teman gue gitu, supaya demi gue nggak dijemput sama dia gitu, gue bisa pulang sendiri. Tapi kadang gue juga mikir kalau misalkan dia nggak jemput gue, kayak lah dia udah nggak sayang sama gue apa gimana gitu. Dasar cewek emang ribet gitu. Ya pokoknya complicated cewek aja, complicated things dari seorang wanita aja gitu. Ya, itu gue setuju sih. Iya kan? Setuju. Itu complicated sih. Ya complicated sih, benar. Itu nggak bisa dijelaskan jawabannya mutlak begini ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Kayaknya itu living together atau enggak, kayaknya cewek emang complicated things nggak sih? Iya. Jadi cowok emang harus sabar kan. Ya, Oh gitu gua nggak jadi deh living together. Gua nggak jadi deh, kayak ribet kayaknya nggak jadi. Membawa caranya labil. Lo pernah nggak berantem terus lo kayak ala-ala mau ngambil baju atau ngambil barang sesuatu? Ini berarti konteksnya di sini kalau berantem aku pergi tapi pura-pura karena kangen, bilangnya aku mau ambil baju dong, mau ambil charger gitu ya. Iya. Ya, gitu kan. Pernah nggak sebagai cowok nih? Biasanya cewek sih nanya lebih ke ceweknya. Oh, lebih ke cewek. Iya, karena dia biasanya kalau dia ngambek pasti dia tidur tempat temennya. Pasti gitu. Terus lo nya diem aja flat gitu? Iya, Kalau biasanya stay di tempat. Kalau menurut gua itu dia marah, ya itu secara rasional dia memang harus marah, ya udah gua minta maaf. Tapi kalau dia marah-marah nggak jelas biasanya gua biarin. Oke, tadi tapi yang tadi yang 3 tahun berarti bisa dibilang lu 3 tahun juga ya. Bisa dibilang ya sebenarnya. Bisa dibilang. Ya, walaupun nggak secara official rapat 3 tahun itu ya. Oke, tadi kan sebenarnya udah ditanyain kalau soal masalah lebih banyak enak dan nggak enak, itu jawabannya nggak bisa mutlak 100% ya, karena complicated ya, betul ya. Plus minus. Plus minus ya, jadi nggak bisa disimpulin lebih banyak enaknya karena ini, nggak lebih banyak enaknya karena ini, nggak bisa disimpulin ya sebenarnya. Karena balik lagi ke karakter dan juga masalah yang waktu itu di hubungan living together itu. Oke, yang gue penasaran adalah sebelum atau mungkin selama kalian menjalani, berarti kalian waktu itu menjalani living together sebagai anak rantau bukan? Jatuhnya nggak punya rumah di kota itu? Iya, gue anak rantau. Lo pas waktu itu? Rumah gue di Depok tapi emang gue kerjanya di Jakarta. Yaitu Depok udah beda planet. Beda provinsi kan? Iya sih, Jawa Barat sih. Iya sih, ya anggaplah beda. Oke, rantau ya jadi bilang ya. Nah, lu kan pasti orang tua lu nanya, kamu tinggal di mana? Kamu atau mungkin dari orang tua ceweknya. Apakah orang tua dari kalian atau masing-masing dari pasangan kalian tahu soal living together itu? Dan kalau tahu, bagaimana tanggapannya? Kalau gua sih enggak ya. Jadi nggak tahu. Kita sama-sama menyimpan rahasia itu berdua aja. Oh, oke. Bener-bener nggak tahu sama 2 tahun? Nggak tahu. Sebenarnya gua hampir sama kayak Bella. Jadi 3 tahun tuh nggak mutlak. Bareng terus? Iya, bareng. Jadi 1 tahun pertama gue emang LDR, dia di Bandung, gue di Jakarta. Oh, oke. Dan tapi gue setiap weekend ke Bandung. Tinggal di tempat dia? Tinggal tempat dia. Ya, oke.
Ini apa sih editornya dari ganggu aja nih. Matanya lurus ya. Kita lanjut, jangan hiraukan dia ya. Oke. Kita fokus ke ngobrol kita aja. Nih, ganggu aja nih. Atau mau Anda yang keluar? Keluar ya. Keluar. Tapi berarti nggak tahu sama sekali ya. Nggak tahu. Dari pasangan ceweknya pun juga nggak tahu sama sekali. Nggak tahu juga. Sama-sama nggak tahu. Sama sekali. Cuma gue memang udah ketemu orang tuanya udah. Bilang, Bu, saya mau living together sama Bu. Kita gimana nih? Udah ketemu, ya gimana? Ya cuma gue waktu itu minta izin karena saya ada saya di sini ya kayak minta izin. Saya pacaran sama anaknya om sama tante gitu. Tapi nggak bilang soal living together sama Enggak. sekali. Itu berjalan seiring waktu, jadi ya ya udah jadi sering tinggal gitu aja. Ya tapi ya sih. Jadi saya setahun pertama gue LDR, terus pada akhirnya dia yang ngalah, dia ke Jakarta kerja di sini. Oke. Iya. Oke, berarti bisa disebutkan lo nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu. Karena menurut lo itu nggak perlu tahu. Mungkin mereka tahu, tapi nggak tahu cara itu, jadi dengan Gue juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau lo gimana waktu itu, kondisi orang tua lo atau orang tua pasangan lo tahu nggak soal lo living together? Enggak. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Yang gue penasaran nih, karena gue bayangin di masa depan mungkin gue akan living together. Tapi gue lagi mikir gimana caranya. Berapa cewek? Gue bukan anjing. Yang gue lagi mikir gimana caranya kalau orang tua gue main kanda, aku main ke Jakarta ya, mau nengok kamu, kangen udah gak ketemu. Nah gimana tuh kan, apa sih kalian anak rantau, sering dong orang tua datang mau nengok ke Jakarta. Kalau gue memang pertama selama gue kerja di Jakarta, orang tua gue yang datang tuh cuma bokap. Tapi dan bokap nggak tinggal di kos, biasanya dia hotel. memang dia di hotel atau di rumah saudara gitu. Tajir coy babe. Tapi emang orang tua tuh lebih menghargai privasi Anak. tempat tinggal kita gitu. Iya. Oh iya ya. Oh iya, jadi mereka emang nggak datang lama-lama, mungkin cuma numpang ke toilet atau cuma numpang sholat doang. Iya. Jadi nggak akan lama-lama. Nggak sampai nginap. Nggak sampai nginap. nginap ya. Oh kayak berdua gitu ya? Iya. Oh, Mungkin lo kalau nyoba juga orang tua lo akan lebih menghargai privasi tempat tinggal lo. Nggak tahu. Tapi mungkin ada sih orang. Ada sih yang orang nginep, tua yang dia datang Nginep. anaknya Nginep, ada. Tapi mostly mungkin orang tua tuh lebih menghargai kayak gitu sih. Oke. Soalnya kalau gua kan tipikal orang tua gua tuh yang suka kalau main di Jakarta pasti gua emang di hotel, tapi kadang nggak usah lu ngapain di hotel, di rumah aja, di kosan aku aja gitu. Ya lu jangan nawarin. Iya. Oh iya bener, jangan nawarin ya. Terus lu kayak, masa di kosan sih, udah kita ke hotel aja, masa udah ke Jakarta di kosan doang gitu lah. Ini nanti YouTube bisa di close friend gak sih dari bapak sama gue yang nonton? Gue gak kebayang reaksi mereka. Nah ya, itu PR gue nih. Gue juga gak kebayang mau bapak gue lihat. Jangan nginep di kosan aku atuh bu, pak. Bayar hotel. Gue living together nanti. Biar langgeng nanti pas udah nikah gitu. Betul ya? Betul. Iya, oke. Tapi oke sih, gue lumayan buka banget. Gue yang tadi kan gue bilang opini gue di awal, gue nggak kebayang gue jangan itu karena gue butuh ruang privasi masing-masing. Yeah. Tapi ternyata ada insight lebih yang dimana justru itu persiapan buat saling tahu karakter dari masing-masing pasangan sebelum ke jenjang pernikahan. Itu kan kata kuncinya sebenarnya itu justru kan, bukan cuma sekedar tinggal bareng ini itu bisa sepuasnya, bukan, justru bukan itu. Bukan senang-senang doang. Iya betul, bukan cuma senang-senang, betul. Bukan cuma senang-senang semata. Anak muda jangan cuma senang-senang semata. Ini yang para fuckboy jaksel nih, gue ngerti nih. Lu pada balik mikir nih. Nih, lu setelah nonton ini lu mikir, pasti gue yakin lu mikir sama cewek lu. Lu tau gak sih kayak berdua ngomongin living together, terus gue di tengah-tengah gue kayak orang yang terasingi banget. Nggak ngerti. Gak ngerti gue, gak pernah ngertiin, gue kayak amatir banget. Gue juga sih. Apa sih itu living together? Udah 3 tahun. Oke. Itu tadi soal ini. Berikutnya kita masih akan ada bahas soal living together, tapi bukan ngobrol-ngobrol.
tapi ini dalam bentuk games. Oke? Langsung aja kita ke video soal game berikut. Oke?